Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi terkait dengan keadaan spiritual seorang hamba Allah akhir zaman. Dia adalah salah satu murid yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan melaporkan mimpi yang dialaminya via WA kepada saya untuk ditakwil maknanya supaya mengerti seperti apa petunjuk dari Allah mengenai pesan yang ada di dalam mimpi tersebut. Visual mimpi yang dialami Fulan melihat seorang ustadz terkenal, tapi tidak saya sebutkan namanya. Ustadz ini sangat terkenal, bergelar doktor, itu sedang fokus bermain HP. Lalu ada dua murid beliau habis pulang berdakwah. Tapi dua murid ustadz tersebut ditolak berdakwah oleh masyarakat. Kemudian dua muridnya itu melaporkannya kepada ustadz yang terkenal itu dengan mengatakan bahwa mereka itu sudah memaksakan kepada masyarakat untuk menerima dakwah yang dilakukannya, tetapi malah tidak mau menerima. Kemudian dua murid ustadz terkenal itu bertanya kepada ustadz tersebut, tetapi tidak digubris dan ustadz tersebut tetap memainkan HP-nya. Kemudian Fulan yang melihat hal itu menjadi kasihan kepada dua murid dari ustadz tersebut. Kemudian Fulan berkata kepada keduanya agar jangan memaksakan dakwahnya. Lalu Fulan memberikan dalil Al-Quran kepada mereka. Kemudian ustadz yang terkenal itu melihat si Fulan melakukan itu, tetapi ustadz tersebut acuh dan tetap memainkan HP-nya. Setelah itu Fulan ditantang ustadz tersebut mengenai hadis, mengenai dalil yang lain, dan Fulan bisa menjawabnya sekitar 4 atau beberapa jawaban. Setelah itu ustadz terkenal itu keheranan kepada si Fulan. Lalu diletakkannya HP ustadz tersebut dan kagum kepada si Fulan. Kemudian Fulan keluar dari tempat ustadz tersebut dan Fulan bingung sendiri kenapa dia itu bisa menjawab hal seperti itu. Padahal sebelumnya Fulan itu benar-benar tidak bisa menghafalnya, cuma memahami sedikit aja. Setelah itu Fulan pergi ke tempat uaknya yang ada di Jakarta, yang tempo hari sudah meninggal dunia di dalam kehidupan nyatanya. Tetapi rumah uaknya itu seperti ditutupi besi, seng besi. Jalannya itu aksesnya ditutupi seng besi. Sampai-sampai Fulan itu tidak bisa mengunjungi rumah uaknya tersebut. Di segala arah jalan yang menuju akses rumah uaknya itu ditutupi seng baja, sangat kuat tutupnya. Kemudian Fulan mencari jalan lain, tapi tetap gak bisa menemukan jalan menuju rumah uaknya itu. Malahan Fulan tersesat dialihkan jalan yang dia tidak kenal. Seperti itu mimpi yang dialami Fulan. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna atau takwil mimpinya? Mimpi yang dialami Fulan adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena mengandung simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Petunjuk yang pertama, ketika ada visual agak panjang yang berkaitan dengan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu agama. Ada dua murid yang bermasalah, kemudian ustadz
yang terkenal sebagai gurunya itu menganggap hal itu biasa saja sehingga dia sibuk main HP-nya. Tetapi ketika fulan muncul memberi suatu nasihat, kemudian ustadz terkenal itu memberikan suatu tantangan dan kemudian fulan bisa menjawabnya, yang mana jawaban itu membuat ustadz ternama itu heran, terpukau kepada si fulan, itu memiliki makna tersirat bahwa fulan itu memiliki ilmu yang tinggi dari sudut pandang Allah, dan ilmu yang tinggi itu juga diketahui oleh orang-orang yang alim, alim ulama seperti ustadz terkenal itu. Makanya beliau itu heran karena ilmu yang dimiliki fulan itu tidak dimiliki oleh ustadz tersebut. Kalau sudah dimiliki sudah pasti tidak mungkin heran. Makanya di dalam mimpi itu, kenapa Allah itu memberikan visual sosok ustadz ternama yang mana itu di dalam kehidupan nyata ustadz tersebut itu memiliki gelar doktor, profesor juga, gelarnya banyak. Nah, itu memiliki maksud, memiliki tujuan kenapa Allah memberikan simbol karakter seseorang berilmu yang bergelar tinggi di dalam kehidupan nyata, supaya bisa membandingkan antara ilmu yang dimiliki si fulan ketika disampaikan. Ustadz ternama yang bergelar profesor doktor itu kagum dan heran. Nah, itu supaya kita akhirnya bisa memberikan suatu kesimpulan. Seorang profesor doktor aja heran terhadap ilmunya yang disampaikan oleh si fulan, maka kita akhirnya mengetahui bahwa ilmunya yang disampaikan fulan itu bukan ilmu yang biasa-biasa saja, tetapi ilmu yang tinggi. Karena yang heran itu bergelar profesor doktor, yang punya ilmu tinggi juga. Nah, itu yang pertama. Petunjuk yang pertama adalah peluang takdir yang akan terjadi. Ingat, yang akan terjadi. Karena apa? Fulan saat ini, yang saya bimbing ini masih muda, masih belum sempurna. Itu diberi bocoran masalah takdir melalui mimpinya itu. Ini berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya tentang wanita yang saya bilang itu bukan wanita, bukan manusia, tetapi simbol perwakilan dari sifat Allah yang Maha Pengasih. Orang-orang yang saya bimbing itu seringkali mengalami mimpi seperti itu. Jadi kalau murid saya laki-laki, termasuk orang yang dikasih Allah, dia mimpi perempuan yang tidak dikenal berkaitan dengan perjalanan suluk, sedangkan murid saya yang perempuan itu bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal juga berkaitan dengan spiritual. Jadi tidak semua mimpi yang bertemu lawan jenis itu menjadi orang yang dikasih Allah, bukan seperti itu. Ada kode-kode tertentu di dalam mimpi itu gitu loh, yang tidak bisa saya jelaskan di depan umum seperti ini. Nah, jadi itu petunjuk yang pertama yang dialami fulan. Penguat dari takwilan saya barusan itu adalah visual pada akhirnya, yaitu ketika fulan mengunjungi rumah uaknya yang sudah meninggal di dalam kehidupan nyata, tapi aksesnya tertutup oleh Sang Baja. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah tentang hal yang sudah terjadi, takdir yang sudah terjadi, yaitu uaknya yang sudah meninggal di dalam kehidupan nyata, kondisi sekarang itu dibocorkan oleh Allah bahwa diri uak itu termasuk orang yang berdosa, dalam keadaan buruk dan tidak bisa tertolong. Karena apa? Orang alim yang dipilih oleh Allah itu biasanya ada yang diberi karunia bisa memberi syafaat, memberi pertolongan, menyelamatkan orang yang berdosa. Makanya di dalam mimpi itu fulan mengunjungi rumah uaknya yang sudah meninggal, tapi karena akses menuju rumah uaknya tertutup Sang Baja itu sangat kuat, itu memiliki makna tersirat bahwa Allah tidak mengizinkan fulan bisa menolongnya walaupun dia orang yang alim. Tidak bisa. Nah, ini kemungkinan berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 113.
Allah Ta'ala berfirman, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi orang musyrik yang sudah meninggal itu tidak bisa mendapat pertolongan, tidak bisa mendapat ampunan walaupun orang alim, walaupun sekelas Nabi yang mendoakannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.